بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Ilmu itu adalah senjata bagi seorang muslim untuk melawan syaitan. Ilmu adalah benteng yang sangat kuat sekali bagi kita untuk menahan godaan syaitan. Ilmu adalah senjata yang kuat untuk berjuang melawan hawa nafsu. Karena nafsu itu sebagaimana kita tahu ada nafsu yang ammarah, ya, ada nafsu yang lawwamah, ada nafsu yang ammarah, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, ada nafsu yang lawwamah, kadang mengajak kepada keburukan, kadang mengajak kepada kebaikan. Yang paling baik tingkatan seseorang itu apabila dia sudah memiliki nafsu yang mutmainnah, yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, ini butuh perjuangan yang luar biasa, bukan waktu yang sebentar yang kita tempuh untuk mencapai seseorang dengan memiliki nafsu yang mutmainnah. Nah, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama, ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menyebutkan ini, kemudian Syekh Yusuf An-Nabhani juga menyebutkan ini, dan banyak ulama-ulama yang lain juga menyebutkan kisah yang terkait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beribadah di kamar beliau, ya, tempat beliau di dalam beribadah. Pada suatu malam, kemudian muncullah cahaya. Jadi cahaya ini sebenarnya adalah iblis yang beralih rupa menjadi cahaya, karena iblis bisa beralih rupa menjadi bentuk-bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia inginkan. Kemudian dia mengatakan, cahaya ini mengatakan yang sejatinya dia adalah iblis. Apa yang dia katakan? Ya abdi ya Abdul Qadir, wahai hambaku, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, aku ini adalah Tuhanmu. Telah aku halalkan semua yang haram, ya. Telah aku bolehkan bagi kamu semua apa yang diharamkan. Wa asqattu anka al-fara'id, laqad ahlaltu laka al-muharramat, aku telah menghalalkan bagi kamu semua yang diharamkan, dan aku telah mengugurkan atas kamu semua kewajiban. Apa yang tanggapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Kailani ketika itu? Beliau langsung seketika itu tanpa berpikir panjang, tanpa lemot, karena beliau tidak hanya abid tapi juga alim, amil bi ilmihi. Beliau mengatakan, khasita ya iblis, khasita ya la'in, terlaknat dan terkutuk engkau wahai iblis. Lalu cahaya itu kemudian padam. Nah, dari mana Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Kailani atau Al-Kilani mengetahui bahwa cahaya itu adalah jelmaan dari iblis? Ya, dari ilmu beliau. Dengan senjata ilmu beliau, dengan benteng ilmu beliau, beliau bisa mengetahui bahwa apa yang hadir yang berupa cahaya di hadapan beliau itu sejatinya adalah iblis, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau telah belajar di dalam ilmu agama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan kepada tempat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan kepada apapun, tidak membutuhkan kepada siapapun, tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Sedangkan cahaya itu muncul berada di suatu tempat. Sedangkan cahaya itu muncul berada di hadapan beliau. Dari situ saja beliau sudah tahu bahwa itu bukan Allah, meskipun dia mengaku-ngaku dirinya sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau mengetahui bahwa itu bukan Allah, tetapi yang muncul di hadapan beliau adalah iblis, karena yang muncul itu adalah cahaya. Allah tidak mungkin berupa cahaya. Cahaya itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Cahaya itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta cahaya tidak mungkin berupa cahaya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjelaskan
mengenai zatnya, laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Allah tidak berupa cahaya, Allah tidak berupa kegelapan, Allah tidak seperti manusia, Allah tidak seperti apapun, Allah tidak seperti siapapun, Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikhayalkan. Dari situ kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengetahui bahwa yang hadir di hadapan beliau ini bukan Allah tetapi iblis yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang biasa kita baca, Allahu nurus samawati wal ard, artinya bukanlah Allah berupa cahaya. Apa kata Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai tafsir ayat ini? Beliau mengatakan, ay Allahu hadi ahlis samawati wal ard linuril iman. Allah lah yang maha memberikan petunjuk kepada para penduduk langit, yaitu malaikat, dan Allah lah yang maha memberikan petunjuk kepada umat Islam dari penduduk bumi, linuril iman, kepada cahaya keimanan. Jadi an-nur di dalam ayat ini kata Ibnu Abbas sama artinya dengan al-hadi, maha memberikan petunjuk. Atau menurut sebagian mufassirin, sebagian para ahli tafsir mengatakan bahwa nur di situ artinya adalah munawwir, ay Allahu munawwiruhuma bisyamsi wal qamari wan nujum. Allah adalah zat yang memberikan cahaya, yang memberikan penerangan kepada langit dan bumi dengan cahaya matahari, bulan dan bintang-bintang. Ini menurut sebagian mufassirin. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Allah adalah cahaya. Tidak ada. Jadi nggak ada ulama yang kemudian mengambil dalil dari ayat ini lalu mereka menyimpulkan bahwa Allah itu adalah sinar, Allah adalah cahaya. Na'udzubillah, orang yang meyakini bahwa Allah adalah cahaya maka dia bukan orang Islam. Orang yang meyakini bahwa Allah adalah sinar seperti sinar listrik, maka dia tidak lagi masuk bagian dari umat Islam. Kemudian dari mana beliau tahu bahwa yang muncul di hadapan beliau itu bukan Allah Subhanahu wa taala? Alasan yang ketiga itu karena yang dia ucapkan itu berupa huruf, berupa suara, berupa bahasa. Dia mengatakan ana rabbuk laqad ahlaltu lakal muharramat wa asqattu 'ankal wajibat. Ya. Dia mengatakan itu dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengetahui bahwa pasti ini bukan Tuhan. Karena kalam Allah itu bukan berupa suara, kalam Allah itu bukan berupa bahasa, kalam Allah itu bukan berupa huruf. Kalam Allah tidak seperti pembicaraan makhluk, kalam Allah tidak seperti ucapan makhluk yang berupa suara, bahasa dan huruf. Kalam Allah tidak bisa dibayangkan, kalam Allah tidak bisa diserupakan dengan kalam makhluk. Dari situ juga alasan yang ketiga ini, berdasarkan alasan yang ketiga ini, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyimpulkan secara pasti bahwa itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, alasan yang keempat, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian berketetapan hati seketika itu juga bahwa yang beliau lihat yang berupa cahaya itu bukan Allah meskipun dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu karena cahaya tadi mengatakan laqad ahlaltu lakal muharramat, telah aku halalkan bagimu hal-hal yang diharamkan dan telah aku gugurkan darimu hal-hal yang wajib. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Kailani, beliau tahu di dalam Islam setinggi apapun derajat seseorang, semulia apapun dia, sewali apapun dia, setinggi apapun derajat kenabian dan kerasulan seseorang, maka tidak akan berubah yang haram menjadi halal dan tidak akan berubah yang wajib menjadi gugur untuk melakukannya. Setinggi apapun derajat seseorang, dia tetap wajib meninggalkan perkara-perkara haram dan dia tetap wajib melakukan berbagai kewajiban. Siapa yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah Nabi yang paling utama, Rasul yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tetap sholat 5 waktu. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan tahajud, karena tahajud bagi beliau khusus bagi beliau hukumnya adalah wajib. Beliau tetap menjalankan puasa Ramadan. Beliau tetap melakukan berbagai ibadah. Beliau tetap meninggalkan zina. Beliau tetap meninggalkan pencurian.
Beliau tetap meninggalkan semua perkara haram dan tetap melakukan berbagai kewajiban. Nah, siapa saya? Ya, dalam hati Syekh Abdul Qadir Jilani, siapa saya dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Beliau saja masih melakukan berbagai kewajiban. Beliau saja masih meninggalkan berbagai perkara yang haram. Kok kemudian kamu, wahai iblis, mengatakan bahwa aku ini telah gugur kewajiban untuk menjalankan berbagai kewajiban dan telah dihalalkan bagiku semua perkara yang diharamkan. Jadi tidak masuk akal. Oleh karena itulah kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani langsung mengatakan, khasita ya iblis, khasita ya la'in. Terkutuk dan terlaknat engkau, wahai iblis. Beliau langsung tahu bahwa itu adalah iblis. Ketika cahaya itu kemudian menjadi padam, lalu terdengar suara, ghalabtani bi'ilmika ya Abdul Qadir. Engkau telah mengalahkan aku dengan senjata ilmumu. Tanpa ilmu, Syekh Abdul Qadir Jilani mungkin akan tergoda. Ya, orang-orang biasa yang tidak berilmu ketika didatangi oleh cahaya, kemudian cahaya itu mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan, kemungkinan besar dia akan percaya. Nah, ini bahayanya orang yang tidak berilmu. Sangat bahaya, meskipun dia orang yang ahli tahajud, meskipun dia orang yang ahli ibadah, tetapi kalau tidak didasarkan pada ilmu, maka sangat rentan untuk tergoda dengan godaan iblis. Sangat rentan untuk tergoda dengan godaan-godaan hawa nafsu. Sangat rentan tergoda dengan rayon-rayon maut dari syaitan-syaitan yang ingin menggelincirkan dia ke jalan yang sesat, ke jalan yang tidak benar. Ini urgensinya orang yang berilmu, urgensi ilmu, ya. Kita semuanya makanya diwajibkan untuk mempelajari ilmu. Makanya belajar ilmu itu hukumnya apa? Fardu. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Makanya kemudian di banyak sekali ayat Al-Qur'an, ya, di banyak sekali hadis, Allah dan Rasulnya menjelaskan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu agama. Di dalam seluruh ayat Al-Qur'an tidak ada perintah dari Allah kepada nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali minta tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan harta. Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan apapun kecuali perintah dari Allah kepada beliau supaya beliau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah tambahan ilmu agama. Nah, ini menunjukkan betapa ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa, betapa para ulama itu memiliki kedudukan yang tinggi. Kita lanjutkan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta. Apa kata beliau? La yusalluna ala muallimin nasil khaira. Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardin, dan para penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut di lubangnya, wa hattal huta, dan sampai ikan-ikan, la yusalluna, ya, mereka bersolawat ala muallimin nasi al khaira, kepada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Al-khair di sini artinya adalah al-ilm, ya, kebaikan. Ya, al-khair yang arti letter luck-nya adalah kebaikan, ini biasa ditafsirkan oleh para ulama dengan ilmu. Tapi ingat bahwa solawat Allah kepada, ya, kalau dikatakan Allah, innallaha yusalli ala, ya, kepada siapa, Allah bersolawat kepada siapa, kepada fulan atau kepada Rasul, itu artinya adalah Allah memberikan rahmat kepadanya. Allah memberikan rahmat yang disertai pengagungan kepadanya. Kalau dikatakan bahwa para malaikat itu bersolawat, artinya adalah istighfar, ya. Para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Yang dimaksud bersolawat di situ artinya apa? Beristighfar untuk mereka. Para malaikat
memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk mereka. Itu yang dimaksud. Kalau dikatakan bahwa Allah bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia, itu artinya adalah bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada muallimin nasil khair, kepada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Jadi ilmu itu jangan hanya berhenti pada diri kita ajarkan kepada orang lain. Karena orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, Allah memberikan rahmat kepadanya. Para malaikat memberikan istighfar, memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk orang tersebut. Sampai-sampai juga para semut, ya, semut-semut, ikan dan lain sebagainya itu mendoakan kepada Allah dengan doa-doa yang baik, ya, memintakan ampunan dosa kepada Allah bagi orang-orang yang muallimin nasi al khair, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Marilah kita amalkan ilmu yang kita pelajari, kemudian juga kita ajarkan kepada orang lain dengan cara-cara yang baik, ya, dengan panduan-panduan yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah di dalam kitab ini, sehingga ilmu yang kita ajarkan itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, bukan malah kemudian kita inginnya baik, ya, karena cara kita di dalam mengajarkan tidak baik, sehingga kemudian terjadi penolakan-penolakan di masyarakat. Itulah urgensi atau pentingnya kita mengamalkan taujihat atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah di dalam kitab ini, yang berisi nasihat-nasihat beliau kepada kita semuanya sebagai para pendakwah, para dai yang ingin terjun berdakwah di masyarakat, sehingga dakwah kita diterima dengan baik oleh masyarakat di sekitar kita.